puasa Ramadan itu bisa disebut juga dengan intermittent fasting. Nah, pada saat kita mengatur pola makan atau jam makan kita menjadi hanya 2 kali makan besar, sebetulnya ini sudah tentu kita akan bisa mencapai yang namanya defisit kalori. Halo viewers, ketemu dengan saya Dr. Jualita Surapsari. Saya dokter spesialis gizi klinik yang praktek di Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah. Dok, bagaimana agar tubuh bisa mendapatkan gizi yang cukup dan tetap fit saat berpuasa kurang lebih 14 jam? Walaupun kita berpuasa selama 14 jam yang mana dapat menggeser waktu makan kita, tetapi sebaiknya viewers tetap memiliki pedoman makan dengan gizi yang seimbang. Gizi seimbang maksudnya di sini adalah memiliki panduan atau pola makan dengan jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Artinya mengandung makronutrien yaitu karbohidrat, protein dan lemak, serta mikronutrien yaitu vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Makronutrien yaitu karbohidrat kita bisa dapatkan misalnya dari nasi, baik itu nasi putih, nasi coklat ataupun nasi merah. Atau bisa dapatkan juga dari havermut, kemudian umbi-umbian seperti kentang, ubi, singkong, jagung. Dan kalau protein hewani kita bisa dapatkan dari ikan, ayam, telur, daging sapi, dan susu. Sedangkan protein nabati bisa didapatkan dari tahu, tempe, edamame, kacang merah ataupun kacang hijau. Sedangkan lemak baik bisa kita konsumsi dari alpukat, kacang-kacangan, dan juga olive oil atau minyak zaitun. Nah, mikronutrien itu sebetulnya vitamin dan mineral. Bisa kita dapatkan dari bahan makanan sumber kita, yaitu dari sayur mayur, buah-buahan, ataupun dari susu. Jadi meskipun kita makan hanya 2 kali sehari di jam buka puasa dan juga di sahur, makanan dengan komposisi yang lengkap mengandung seluruh makro dan mikronutrien tetap harus dikonsumsi pada saat 2 jam makan tersebut. Nah dok, ada anggapan klasik yang bilang berbukalah dengan yang manis. Sebenarnya itu disarankan nggak sih dok? Atau apakah ada anjuran makan yang tepat saat buka puasa? Nah sebetulnya itu tidak sepenuhnya salah. Jadi pada waktu kita berpuasa, tubuh kita akan menggunakan cadangan gula yang ada di liver dan juga di otot. Tetapi tentunya cadangan energi ini terbatas, sehingga menjelang berbuka puasa, biasanya gula darah kita akan cenderung lebih rendah. Nah, ini sebabnya ketika menjelang berbuka, biasanya kita akan craving something sweet, pengennya makan atau minuman yang manis supaya bisa cepat meningkatkan gula darah. Tetapi viewers bisa mencari atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula alami. Misalnya, pada saat berbuka minum dulu 1 gelas air putih, kemudian dilanjutkan dengan kurma yang mengandung gula alami, serat dan juga kalium. Atau bisa juga konsumsi buah potong segar, sehingga akhirnya gula yang dikonsumsi adalah gula alami, gula darah dapat meningkat tetapi tidak menimbulkan lonjakan yang terlalu hebat. Pada seseorang yang tidak memiliki riwayat diabetes mellitus atau kencing manis, masih boleh konsumsi gula, maksimal adalah 25 gram atau sekitar 2 sendok makan. Pada saat puasa, tentunya pada saat berbuka dulu, hindari dulu minuman yang terlalu dingin karena akan menimbulkan keluhan kembung. Setelah sekian lama lambung kosong, kemudian diberikan minuman yang suhu dinginnya ekstrim, biasanya akan timbul kontraksi sehingga akan keluhannya kembung atau sebah. Nah, viewers bisa memilih dulu minuman dengan suhu yang tidak berbeda jauh dengan suhu tubuh ya. Jadi cukup yang hangat-hangat kuku. Kemudian dilanjutkan dengan makanan lain. Nah, pada saat makan malam disarankan untuk menghindari makanan yang berlemak tinggi karena akan cenderung membuat keluhan sebah. Makanan yang berlemak tinggi akan cenderung lebih lambat keluar dari lambung. Pada saat sahur, hindari makanan dan minuman yang terlalu asin, karena makanan dan minuman yang terlalu asin akan cenderung membuat lebih haus, sehingga akan mengganggu ketika menjalankan puasa seharian. Kemudian hindari juga makanan atau minuman yang terlalu manis yang memiliki kandungan gula yang tinggi, karena justru akan meningkatkan atau menimbulkan respons insulin yang terlalu cepat, sehingga gula darah turunnya juga cepat.
pada saat tersebut kita akan mudah merasa lapar. Satu lagi, jangan lupa hindari dulu konsumsi minuman yang mengandung kafein. Karena kafein itu punya efek diuretik atau menyebabkan buang air kecil menjadi berlebihan. Khawatirnya nanti cenderung dehidrasi loh. Saat lebaran kan banyak orang-orang yang mengeluh berat badannya malah naik setelah menjalankan puasa. Kira-kira ada nggak sih dok tips untuk menjaga berat badan saat puasa? Tetap ada dong. Yang pertama, ketika buka puasa, jangan kita berpikir seperti setiap hari pesta gitu ya. Jadi Anda tetap bisa mengkonsumsi takjil atau makanan berbuka secukupnya, kemudian lanjutkan dengan makan malam. Dan tetap batasi asupan makan sampai maksimal sekitar pukul 9.30 malam. Kemudian besok paginya ketika sahur, tetaplah sahur dengan komposisi makan yang lengkap. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak baik, dan selalu ada serat. Jadi ada sayur dan buah. Kemudian jangan lupa, meskipun sedang berpuasa, tetaplah melakukan olahraga secara teratur. Olahraga direkomendasikan yang pertama bisa setelah sahur, kemudian yang kedua 1 jam sebelum berbuka, atau malahan dilakukan setelah berbuka puasa. Jadi tetap aktif dan juga jaga asupan makan. Ada juga orang-orang yang memanfaatkan waktu bulan puasa sebagai ajang turunkan berat badan. Sebenarnya ini aman nggak sih dok? Tentu aman. Sebetulnya puasa Ramadan itu bisa disebut juga dengan intermittent fasting. Nah, pada saat kita mengatur pola makan atau jam makan kita menjadi hanya 2 kali makan besar, sebetulnya ini sudah tentu kita akan bisa mencapai yang namanya defisit kalori. Asalkan ketika berbuka kita tidak mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang berkalori tinggi secara berlebihan. Contoh misalnya, ketika buka puasa kita pilih kita mau takjilnya apa. Boleh pilih 1 kok, kemudian dilanjutkan dengan makan malam. Kemudian kalau memang kita tujuannya adalah untuk mencapai defisit kalori sehingga berat badan tetap bisa turun, kudapan malam atau snack malam seharusnya diganti dengan buah potong saja. Kemudian dilanjutkan dengan sahur esok harinya dengan makanan yang tidak berlebihan. Jangan lupa juga untuk selalu mencukupi kebutuhan minum ya, sehingga kebutuhan cairan sehari tetap terpenuhi. Idealnya tetap mengkonsumsi 8 gelas air putih dalam 1 hari. Misalnya 2 gelas dikonsumsi ketika sahur. Dari bangun tidur hingga sahur selesai konsumsi 2 gelas air putih. Kemudian ketika berbuka puasa lanjutkan dengan 2 gelas air putih lagi. Kemudian sisanya dikonsumsi pada saat setelah selesai makan malam 2 gelas lagi, sampai menjelang tidur tambahkan 2 gelas air putih lagi, sehingga dalam 1 hari tetap bisa dikonsumsi 8 gelas air putih. Semoga puasanya lancar ya.